Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Erawati Dwi Lestari dalam mata kuliah Sastra Anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu tema lagi dalam mata kuliah kita, yakni bacaan fiksi dan non-fiksi anak. Jadi pada materi ini saya akan memaparkan beberapa contoh bacaan-bacaan fiksi dan juga bacaan-bacaan non-fiksi yang dikhususkan untuk pembaca anak-anak. Sebelum membahas lebih jauh, pertama-tama kita harus sama-sama memahami terlebih dahulu definisi dari masing-masing aspek yang akan kita pelajari hari ini, yakni bacaan fiksi dan non-fiksi. Jadi bisa dibaca sama-sama ya, bahwa bacaan fiksi ini adalah bacaan yang sifatnya imajinatif. Namanya aja fiksi ya, maka dia harus sifatnya tidak nyata, imajinatif. Biasanya bacaan fiksi ini berisi cerita hayalan yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Tapi meski demikian, jalan cerita dalam bacaan fiksi ini masih tetap logis karena di dalamnya terkandung kebenaran. Biasanya dibuat berdasarkan imajinasi pengarang yang berasal dari pengalamannya, kemudian wawasannya, tafsirannya, penilaiannya pada berbagai kejadian gitu. Jadi meskipun dia sifatnya fiksi, tidak nyata, tapi dia pasti berangkat dari pengalaman nyata yang benar-benar dialami oleh seorang pengarang gitu. Kemudian kalau bacaan non-fiksi ini diartikan sebagai bacaan yang sifatnya nyata gitu ya, dalam hal ini sifatnya informatif. Seperti dalam definisi ini kita bisa sama-sama baca, bacaan non-fiksi adalah bacaan yang didasarkan pada kejadian sebenarnya dan bersifat informatif bagi pembaca. Penulis harus menyajikan fakta dan peristiwa sesuai dengan kebenarannya, tidak dicampur adukan dengan imajinasi, hayalan, atau rekaan penulis. Kaidah penulisan juga lebih ketat, isi cerita harus faktual, jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi biasanya bacaan-bacaan non-fiksi ini adalah bacaan-bacaan yang sifatnya ilmiah gitu ya, yang sifatnya tentang pengetahuan gitu ya. Jadi tidak berdasarkan cerita yang dikarang gitu, tapi memang benar-benar cerita nyata, bacaan-bacaan yang nyata begitu. Ini adalah beberapa jenis bacaan fiksi dan non-fiksi. Di sini saya sudah membuat satu bagan begitu, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengetahui jenis-jenis bacaan fiksi maupun non-fiksi. Kita bisa sama-sama baca bahwa jenis bacaan fiksi itu ada cerpen, kemudian novel, roman, drama, telenovela, film, komedi, sinetron, itu masuk semuanya dalam bacaan fiksi gitu ya. Meskipun dia sinetron gitu ya yang ditonton, drama yang ditonton gitu ya, ini masih kita kategorikan sebagai jenis bacaan gitu, karena teks itu kan seperti yang selalu saya katakan, teks itu tidak terbatas pada sesuatu yang ditulis berdasarkan huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, tapi apa yang bisa menjadi objek penelitian kita kategorikan sebagai teks gitu. Adapun bacaan fiksi ini ditujukan untuk menghibur para pembacanya. Jadi tujuan penulisan dari cerita fiksi itu terikat pada hal-hal yang sifatnya menghibur. Itulah kenapa dia biasanya didasarkan pada kehidupan yang diciptakan oleh pengarang gitu. Jadi tidak berdasarkan hal-hal yang faktual gitu. Kemudian untuk jenis bacaan non-fiksi ini juga banyak sekali jenisnya. Kita bisa sama-sama baca. Di sana ada artikel, kemudian ada esai, opini, jurnalistik, pidato, dan sebagainya. Semua ini adalah bacaan-bacaan yang sifatnya non-fiksi atau bacaan-bacaan yang sifatnya tidak didasarkan pada hayalan, tapi benar-benar nyata. Biasanya bacaan-bacaan semacam ini ditulis untuk memberikan informasi atau wawasan kepada pembaca. Maka dari itu dia harus sifatnya faktual. Selanjutnya saya akan memberikan satu persatu gambaran mengenai bacaan-bacaan fiksi anak itu seperti apa. Jadi saya akan paparkan satu persatu contohnya, kemudian karya-karyanya seperti apa yang mungkin nanti bisa jadi salah satu referensi teman-teman untuk melakukan penelitian gitu ya.
Jenis bacaan fiksi anak yang pertama adalah genre cerita misteri dan detektif. Jadi di karya sastra anak gitu ya, cerita-cerita anak ini juga ada karya sastra yang dia mengangkat satu tema cerita misteri dan detektif. Cerita-cerita misteri dan detektif anak ini biasanya dikemas dalam satu waktu, entah itu ngambil latar lampau, kini, atau mendatang, yang isinya adalah teror-teror di setiap bagian ceritanya. Di sini saya ngambil contoh, ada beberapa kumpulan cerita misteri di majalah Bobo yang kini sudah digitalisasi gitu ya. Kalau dulu kita kenal majalah Bobo itu dia bentuknya kan cuman majalah gitu ya, yang sifatnya fisik kertas. Sekarang kita sudah bisa mengakses cerita-cerita Bobo ini secara digital, baik itu di websitenya maupun di YouTube. Dan salah satu rubrik yang dia tawarkan adalah kumpulan cerita misteri. Jadi di sana ada banyak cerita-cerita misteri tentang anak-anak gitu ya, entah itu mengambil latar lampau, kini, mendatang, yang isinya ya teror gitu. Teman-teman nanti bisa cek di YouTube ataupun websitenya. Ini saya ngambil satu contoh ceritanya, Suara Misterius dan Bau Bunga Melati gitu. Jadi ceritanya tentang hal itu gitu, dan itu tokoh-tokohnya adalah anak-anak. Kalau cerita detektif ini saya mengambil contoh Detektif Conan. Ini adalah satu cerita yang sudah sangat kanon dan sangat terkenal. Semua orang pasti sudah tahu cerita ini. Dia bercerita tentang satu anak kecil, sebenarnya orang dewasa yang terjebak dalam tubuh anak kecil, yang kemudian dia menjelma sebagai seorang detektif cilik gitu. Ini adalah contoh cerita misteri dan detektif yang bisa diangkat oleh teman-teman ketika nanti mau melakukan penelitian tentang sastra anak. Jenis bacaan fiksi anak selanjutnya adalah novel serial atau chapter gitu. Novel serial atau chapter adalah novel yang diterbitkan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan ya. Karena dia bentuknya novel, pasti dia adalah karya-karya sastra yang sifatnya panjang sekali ceritanya dan dikemas dalam sebuah buku gitu misalnya. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Ada novel Laskar Pelangi yang dia ada tetraloginya ya. Jadi ada Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edenser, dan Mariamah Karpov. Ini adalah satu rentetan yang sama, yang ceritanya itu sebenarnya sama aja, menceritakan seorang tokoh bernama Ikal yang dia berusaha meraih mimpinya dari anak biasa hingga menjadi anak yang luar biasa gitu. Masih ada satu tali gitu yang menautkan antara satu novel dengan novel lainnya. Kemudian novel-novel Harry Potter itu juga masuk kategori novel serial atau chapter, karena dari Harry Potter 1 sampai Harry Potter terakhir itu masih membicarakan satu kesatuan yang sama, yakni bicara mengenai anak bernama Harry Potter yang dia berusaha untuk menumpas kejahatan yang ditimbulkan oleh seorang tokoh bernama Voldemort misalnya begitu. Jadi satu kesinambungan cerita itu masih ada gitu, dan dia masih berhubungan karena merupakan satu kesatuan. Di sebelah kiri bawah itu ada novel-novelnya Terelie, ini juga adalah novel serial. Kemudian yang di sebelah kiri atas itu adalah novel lama ya, novelnya Lupus, judulnya Lupus. Ini novel yang cukup lama. Saya pun sebagai generasi kelahiran tahun 90-an juga masih belum membaca novel-novel Lupus sampai detik ini gitu, karena memang ini adalah novel-novel lama. Tapi kita wajib tahu ya bahwa ada novel-novel serial yang terbit di Indonesia yang ini sudah ada sejak zaman dahulu. Selanjutnya adalah cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang juga masuk kategori bacaan fiksi anak. Namanya juga fantasi ya. Fantasi itu kan pasti hayalan gitu. Cerita fantasi itu biasanya menampilkan tokoh, alur, atau tema yang kebenarannya diragukan, baik menyangkut hampir atau seluruh bagian cerita gitu. Jadi dari awal cerita, entah itu tokohnya, entah itu tema ceritanya, entah itu konfliknya, itu biasanya nggak masuk akal gitu.
Nah, cerita fantasi ini dibedakan menjadi 3 ya. Seperti yang pertama tadi cerita fantasi, kemudian ada fiksi sains, ada fantasi tinggi. Kalau cerita fantasi yang dia fiksi sains ini biasanya ada kaitannya dengan sains atau ilmu pengetahuan gitu. Itulah kenapa namanya fiksi sains. Kalau fantasi tinggi ini biasanya ceritanya ini mengangkat satu konflik yang sangat besar antara yang baik sama yang jahat gitu. Ini fantasi tingkat tinggi. Untuk contohnya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cerita fantasi yang saya lampirkan sebagai contoh dalam materi saya kali ini. Jadi, contoh-contoh berikut adalah beberapa dari sekian banyak karya sastra anak yang mengangkat tema fantasi gitu. Jadi, contoh yang pertama adalah cerita Jack dan Kacang Ajaib. Jack dan Benih Kacang Ajaib kalau tidak salah judulnya. Jadi, ini adalah satu cerita rakyat dari Inggris yang sangat terkenal. Secara garis besar ceritanya adalah seorang anak menemukan satu benih kacang yang dia tanam, kemudian benih ini tumbuh dengan sangat cepat dan dia jadi satu pohon raksasa yang bisa menjangkau langit. Kemudian si Jack ini manjat pohonnya dan kemudian ketika sampai di langit dia ketemu sama seorang raksasa. Kurang lebih ceritanya sangat seperti itu. Dan kenapa ini masuk kategori cerita fantasi ya, karena memang kisahnya hayal gitu, nggak masuk di akal gitu. Gimana bisa satu benih kacang polong yang ketika ditanam dia bisa jadi sangat besar dan bisa menjangkau langit gitu. Tapi karena ini adalah cerita fantasi, maka ya sah-sah saja ketika dikenalkan kepada anak-anak. Kemudian cerita fantasi selanjutnya adalah cerita Jin dan Jun. Jadi tokohnya adalah seperti teman-teman lihat di layar sekarang ya. Jadi ini adalah satu tokoh yang pada tahun 90-an sangat terkenal. Dia adalah tokoh bernama Jin. Ini dulu tayangnya di TPI yang sekarang berubah nama menjadi MNC TV. Ini adalah satu tontonan wajib saya ketika dulu saya mau berangkat ke masjid gitu ya, karena dia tayangnya menjelang maghrib gitu. Secara garis besar ceritanya hampir sama dengan Aladin. Jadi ada seorang pemuda bernama Jun menemukan satu lampu ajaib yang di dalamnya ternyata ada sosok bernama Jin yang bisa mengabulkan semua permintaan dari si Jun ini tadi. Ini juga masuk kategori cerita fantasi karena ya sangat hayal gitu ya ceritanya. Tidak mungkin ada dalam kehidupan nyata seorang sosok jin yang bisa mengabulkan semua keinginan manusia yang hidup dalam botol gitu. Itu adalah cerita yang sangat hayal gitu dan tidak mungkin. Kemudian kita melangkah ke contoh selanjutnya, yakni contoh-contoh dari fiksi sains gitu. Fiksi sains seperti yang saya katakan tadi adalah satu jenis cerita fantasi yang didasarkan pada satu inovasi atau satu penemuan dan kaitannya sama sains dan juga teknologi. Di sini saya mengambil contoh ada Star Wars, kemudian ada contoh cerita Ultraman, kemudian ada contoh Doraemon dan Nobita. Kenapa saya ngambil ketiga contoh cerita ini? Karena tiga-tiganya bicara mengenai sains, teknologi, robotik, hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya teknologi gitu ya. Maka ini bisa dikategorikan sebagai fiksi sains gitu. Yang perlu diingat, Nobita dan Doraemon ini kan adalah robot di abad tahun 2021 ya. Abad 21 maksud saya, abad 21. Jadi dia masuk kategori fiksi sains gitu karena ya tokohnya adalah seekor robot hewan gitu. Masuk seorang atau masuk seekor ya. Yang selanjutnya adalah fantasi tinggi. Di sini saya ngambil contoh cerita film Lord of the Ring yang diangkat dari novel berjudul sama. The Lord of the Ring ini secara garis besar bercerita mengenai seorang tokoh yang berusaha menghancurkan satu cincin yang dia bisa merusak dunia gitu. Secara tidak langsung seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau fantasi tinggi ini biasanya ditandai dengan
satu fokus konflik yang sangat amat besar yang terkait dengan peperangan antara yang jahat dan yang buruk. Nah, di The Lord of the Ring ini ada satu gambaran konflik yang bertubi-tubi terjadi, maka dia dikategorikan sebagai satu contoh cerita anak fantasi tinggi. Selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis dan juga contoh dari bacaan-bacaan non-fiksi anak. Seperti yang saya katakan tadi, bacaan non-fiksi adalah bacaan yang sifatnya informatif, sifatnya nyata, faktual, yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita gitu. Biasanya memang cerita-cerita atau bacaan-bacaan non-fiksi ini ditulis atau ditujukan untuk anak-anak agar mereka mendapatkan satu upgrade pengetahuan atau ilmu baru. Jenis bacaan non-fiksi yang pertama adalah buku informasi. Jadi buku informasi ya sesuai namanya ya, buku informasi adalah satu buku yang memberikan informasi, fakta, konsep, atau hal-hal lain yang mampu menstimulasi keingintahuan anak gitu. Namanya aja buku informasi, jadi isinya pasti semua adalah hal-hal yang sangat informatif. Di sini saya pakai contoh buku anak atlas gitu ya, yang memang ditujukan untuk anak-anak, yang isinya biasanya adalah ya tentang negara-negara di seluruh dunia, kemudian ada hewan-hewan endemik yang sangat khas di Indonesia, atau gambar-gambar rumah adat, atau gambar-gambar kekhasan dari berbagai negara gitu. Jadi atlas adalah salah satu contoh buku informasi yang ramah anak, yang bisa menambah atau menstimulasi keingintahuan anak akan satu pengetahuan menjadi semakin lebih besar. Selanjutnya adalah bacaan non-fiksi anak yang berjenis buku biografi. Seperti pengertian dari buku biografi yang ditujukan untuk orang dewasa, buku biografi untuk anak-anak ini juga sama saja ya. Definisinya adalah satu buku yang berisi tentang riwayat hidup seseorang, namun tidak semua aspek kehidupannya diceritakan gitu atau dikisahkan, melainkan dibatasi pada hal-hal tertentu yang dipandang perlu, dipandang punya nilai jual yang kira-kira menarik untuk orang lain gitu. Dan tokoh-tokoh yang diangkat pada buku biografi biasanya adalah tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang berpengaruh, tokoh-tokoh yang punya nama gitu ya, bukan sekadar orang-orang yang misalnya artis yang banyak sensasi. Tentu dia tidak masuk kategori sebagai tokoh yang perlu diangkat biografinya gitu, tidak. Jadi memang adalah orang-orang yang pilihan yang diangkat biografinya. Apa bedanya buku biografi untuk orang dewasa dan anak-anak? Ini saya beri dua contoh buku biografi yang ditujukan untuk anak-anak. Jadi kalau buku biografi yang ditulis untuk orang dewasa biasanya tuh isinya adalah satu kisah atau satu cerita hidup seseorang dengan narasi yang sangat panjang, dan di dalam bukunya tidak ada gambar-gambar pendukung kecuali memang foto, biasanya begitu. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya digambarkan dengan sangat menarik gitu, entah itu berbentuk komik, entah itu ada ilustrasi yang banyak seperti contoh yang saya lampirkan dalam slide ini gitu ya. Di sebelah kiri itu kita bisa melihat ada satu buku biografinya Pak Jokowi. Di sana dia dirancang atau dikemas dalam wujud komik gitu. Jadi anak-anak sangat gemar gitu membacanya. Dia bisa tahu, oh Pak Jokowi itu track recordnya seperti ini. Beliau selama ini pernah melakukan ini. Beliau selama ini pencapaiannya ini gitu, dari gambar-gambar yang ditayangkan atau ditampilkan oleh sang ilustrator. Jadi lebih banyak gambarnya gitu daripada narasinya gitu. Jadi anak-anak menyukai. Begitu juga dengan biografi, misalnya di sebelah kanan ya. Ini saya ambil contoh biografinya Abraham Lincoln. Dia juga di sana punya banyak sekali ilustrasi yang menarik gitu, yang sangat ramah ketika dibaca atau dilihat oleh anak-anak gitu. Karena memang kalau anak-anak disuguhi satu buku yang isinya gambar, mereka pasti akan menarik gitu, tertarik untuk membacanya. Tapi kalau isinya cuma tulisan aja, pasti anak-anak akan bosan atau malah tidak mau membacanya sama sekali.
Jenis bacaan non-fiksi selanjutnya adalah bacaan realisme historis. Jadi realisme historis ini adalah satu cerita yang mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, di mana biasanya yang dikisahkan atau yang diceritakan ini adalah ya kejadian-kejadian atau hal-hal yang penting atau hal-hal yang bersejarah yang pernah terjadi di kehidupan kita. Namanya aja historis ya. Kalau historis itu kan kaitannya dengan sejarah. Jadi untuk menjadi sastra anak gitu ya, realisme historis ini harus dikemas sedemikian rupa dengan hal yang menarik gitu ya, tampilan-tampilannya menarik. Kemudian penuturannya juga harus sederhana, bahasanya lazim, yang ya seperti yang saya katakan tadi ya, harus banyak gambarnya gitu, lebih banyak gambarnya daripada narasinya. Di sini saya memberikan contoh 3 buku ya. 3 buku ini masuk kategori buku realisme historis karena ketiganya membahas mengenai sejarah-sejarah yang pernah terjadi dalam kehidupan umat manusia gitu. Sejarah-sejarah yang pernah terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah buku Pintar Sejarah Dunia untuk Anak Pintar karya John Varden gitu. Kenapa saya katakan ini untuk anak-anak? Karena memang di sana ada tulisan yang memang untuk anak-anak gitu. Dan biasanya di sini yang dibahas ada tokoh-tokoh yang terkenal, kemudian bangunan-bangunan yang terkenal, yang memang menjadi ikon di dunia ini gitu, yang menjadi ikon di kehidupan yang terjadi di sekitar. Kemudian ada sejarah penemuan. Nah, ini kaitannya dengan histori-histori atau sejarah-sejarah mengenai misalnya penemuan sepeda, kemudian penemuan kulkas, penemuan payung, penemuan pesawat gitu. Ini semua diceritakan dalam gambar yang menarik, buku yang menarik yang sangat ramah ketika dibaca oleh anak-anak. Yang terakhir ada buku Ilmuwan Muslim terpopuler gitu ya. Jadi ini memang isinya adalah satu cerita atau kisah-kisah sejarah tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang dikisahkan mereka tuh menemukan apa gitu, kemudian apa yang dihasilkan untuk dunia gitu. Ini semua dibahas dalam buku ini. Dan semua buku ini adalah buku-buku yang kalau sasarannya bukan anak-anak, ketika dibaca ya pasti akan sangat berat gitu, karena memang buku-buku sejarah itu kan biasanya adalah buku-buku yang berat, yang isinya sangat banyak, kemudian sangat kompleks, tapi ketika dikemas menjadi sebuah buku anak, maka tampilannya seperti ini, sangat menarik. Selanjutnya adalah realisme olahraga ya, seperti namanya ya, olahraga. Realisme olahraga adalah berbagai cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Jadi tujuan dari penerbitan buku-buku anak bertema seperti ini adalah menanamkan karakter pada anak agar mereka ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, mereka tahu mana yang jujur dan mana yang tidak. Kemudian ketika bermain olahraga mereka kenal yang namanya fair play gitu ya, bermain jujur, bermain adil, kemudian dikenalkan dengan kedisiplinan. Ini menjadi satu misi yang diangkat oleh buku-buku bertema realisme olahraga. Ya seperti namanya ya, buku-buku realisme olahraga ini adalah buku-buku yang kisahnya isinya adalah hal-hal yang terkait dengan dunia olahraga, seperti ensiklopedia anak cerdas olahraga gitu ya. Di sana isinya mengenalkan berbagai macam jenis olahraga untuk anak-anak. Olahraga di kehidupan ini yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Kemudian kalau anak-anak memainkan olahraga ini, biasanya mereka aturannya seperti apa gitu. Kemudian alat dan benda yang digunakan itu apa gitu. Jadi ini dibahas secara tuntas di ensiklopedia anak cerdas olahraga. Kemudian ada buku lain yang juga bicara mengenai olahraga. Ini sudah diklaim bahwa ini adalah buku prasekolah. Jadi anak-anak yang masih belum sekolah bisa dikenalkan
dengan buku ini, yakni buku mengenal jenis olahraga. Jadi isinya ya jenis-jenis olahraga yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari saja gitu. Jadi anak sudah tahu, oh kalau olahraga yang pakai helm, kemudian bawa tongkat, kemudian dia pakai satu papan untuk kakinya dan biasa dimainkan di salju, oh namanya dia adalah ski, misalnya begitu. Atau misalnya kalau ada 2 orang kemudian mereka bermain bola di atas meja, oh namanya tenis meja, misalnya begitu. Jadi ini adalah buku yang memang ditulis untuk anak-anak yang belum sekolah, di mana anak-anak ini bisa mengenal berbagai jenis olahraga. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada satu buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Ini adalah buku yang biasanya memang disasar kepada anak-anak usia sekolah dasar. Dia hampir mirip seperti buku paket gitu ya, yang isinya tentang ya olahraga yang diajarkan di sekolah dasar. Isinya biasanya ya terkait jenis-jenis olahraga tertentu atau terkait dengan tugas-tugas anak-anak yang harus dikerjakan ketika mereka setelah mengikuti aktivitas olahraga. Biasanya juga isinya ada kuis-kuis ya, semacam seperti di gambar pojok kanan bawah ada kuis-kuis seperti itu biasanya yang ditampilkan dalam buku-buku berjenis ini gitu. Misalnya mencocokkan gambar, misalnya bola cocoknya sama apa, oh sama gawang gitu. Atau misalnya kok cocoknya sama apa, oh sama raket gitu. Ini bisa dikenalkan kepada anak-anak sejak mereka duduk di sekolah dasar. Jenis bacaan non-fiksi yang terakhir adalah jenis cerita realisme binatang. Ya, sesuai namanya ya, realisme binatang adalah satu cerita tentang binatang yang kaitannya dengan bentuk fisik binatang, kemudian habitat binatang, kemudian binatang ini dia makannya apa, termasuk hewan mamalia atau hewan di air atau di darat gitu. Jadi kaitannya dengan binatang secara nyata gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati karena kadang-kadang ada yang menganggap realisme binatang ini sebagai satu jenis cerita fabel gitu. Padahal kan realisme binatang dan juga fabel adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau fabel adalah satu cerita berjenis fiksi di mana dia menggunakan tokoh-tokoh binatang untuk melakukan jalannya cerita gitu. Tapi kalau realisme binatang yang dibahas memang binatang itu sendiri. Jadi terkait dengan binatang yang ada di sekitar kita yang dia tidak berperilaku seperti manusia seperti dalam cerita fabel, tapi memang dia adalah binatang yang harus dikenal oleh anak-anak. Jadi di sini saya ngambil dua contoh buku ya. Yang pertama ada buku Ensiklopedia Mini Fauna Indonesia. Yang dibahas di sana adalah ya fauna-fauna yang ada di Indonesia, mulai dari burung kasuari misalnya, atau komodo misalnya, atau cendrawasih gitu. Jadi burung-burung khas Indonesia, kemudian hewan-hewan khas Indonesia, kemudian mamalia khas Indonesia, semuanya dibahas dalam ensiklopedia ini sebagai satu bentuk kekhasan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi tokoh-tokohnya tidak ada gitu, karena memang yang dibahas adalah hewan-hewan itu sendiri. Kemudian yang di sebelah kanan mewarnai hewan laut. Nah, ini juga masuk kategori realisme binatang karena di dalam sana anak-anak secara tidak langsung dikenalkan oleh hewan-hewan yang hidup di laut itu apa aja gitu. Misalnya ada paus, ada lumba-lumba, ada kuda laut, ada kepiting. Kemudian mereka diajak untuk mewarnai hewan-hewan itu. Jadi di dalam buku ini tidak ada jalan ceritanya seperti cerita-cerita fabel, karena memang yang ingin ditonjolkan atau yang ingin diangkat dalam realisme binatang adalah pengetahuan tentang binatang yang harus diketahui oleh anak-anak. Nah, itulah tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini, yakni bacaan fiksi dan non-fiksi yang ditujukan untuk anak-anak dalam konteks sastra anak. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi adalah sebagian kecil dari berbagai macam bacaan fiksi dan non-fiksi yang mungkin nanti bisa diangkat oleh
Anda semuanya ketika memang mau fokus meneliti sastra anak. Jadi mudah-mudahan bisa punya gambaran terkait jenis-jenis bacaan anak itu seperti apa, baik yang fiksi maupun non-fiksi. Saya kira cukup ya untuk pembahasan terkait materi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya sudah menyisihkan waktunya untuk menonton video dari saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ada manfaatnya untuk Anda semuanya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa langsung disampaikan di platform yang sudah kita sepakati, entah itu melalui WhatsApp maupun e-learning. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh atau ngobrol lebih jauh terkait materi yang kita bahas tadi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat dimanapun berada, meskipun kita ketemunya secara online seperti ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.